Di pinggiran sebuah desa yang dikelilingi oleh sawah dan kebun singkong, terdapat sebuah rumah kayu sederhana tempat tinggal seorang wanita bernama Ayu Ningsih. Rumah itu tampak tenang dengan atap rumbia yang sudah lapuk oleh waktu, tetapi masih berdiri kokoh di antara pepohonan yang menjulang tinggi di tepi sungai Citarum. Setiap pagi, Ayu selalu bangun lebih awal dari yang lain, sebelum suara ayam berkokok menggema di seluruh desa. Dia akan duduk di beranda rumahnya, merasakan embusan angin pagi yang sejuk, sembari menikmati keindahan sungai yang mengalir tenang di depan matanya. Gemericik air sungai yang mengalir membawa ketenangan yang luar biasa, seolah menghapuskan segala hiruk pikuk dunia luar. Ayu sering menghabiskan pagi dengan memandangi arus air yang jernih dan tenang itu, sambil merenungkan nasib dan kehidupan yang telah ditakdirkan untuknya. Meskipun tinggal di desa terpencil, kecantikan Ayu bukanlah sesuatu yang mudah diabaikan. Rambutnya yang hitam lebat selalu dikepang rapi, tergerai panjang hingga mencapai pinggang, mengilap di bawah sinar matahari pagi. Matanya yang teduh dan wajahnya yang halus tanpa celah membuat banyak orang kagum. Namun ada sesuatu yang misterius di balik sorot matanya, seakan ada rahasia besar yang disimpannya rapat-rapat. Banyak pemuda di desa seringkali berusaha mendekati Ayu, tetapi mereka selalu berakhir kecewa karena Ayu lebih memilih hidup dalam kesendiriannya. Ia jarang berbicara banyak dengan orang lain, kecuali jika ada urusan yang mendesak. Ketenangannya yang anggun membuat orang-orang semakin penasaran, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang tersembunyi di balik sikap dinginnya. Ayu tinggal sendirian sejak kematian kedua orang tuanya yang terjadi beberapa tahun lalu, meninggalkan dirinya dalam isolasi, namun tetap kuat menjalani hari-harinya tanpa mengeluh. Di sisi lain desa, di tempat yang tak jauh dari sungai tempat Ayu sering mencuci pakaian, 3 pemuda bernama Satria, Pak Iman, dan Rahmat sedang tertawa-tawa sambil menikmati hasil curian mereka. Singkong yang mereka ambil diam-diam dari ladang Pak Hasan dibakar di tepi sungai. Asap dari singkong yang dibakar membumbung tinggi, menyebar aroma gurih yang menguar hingga ke seluruh desa. Namun ketiga pemuda itu tidak peduli dengan dosa yang baru saja mereka lakukan. Mereka bahkan merasa bangga atas kenakalan mereka, seolah-olah itu hanyalah sebuah hiburan di tengah rutinitas kehidupan desa yang membosankan. Satria dengan penuh kesombongan melemparkan singkong yang sudah matang ke arah Pak Iman sambil tertawa lebar, membuat Pak Iman segera menangkapnya dengan kedua tangan lalu menggigitnya dengan lahap. Singkong bakar ini memang lebih nikmat dari yang dijual di pasar. Kau harus mencobanya, katanya dengan mulut penuh singkong. Pak Iman dan Rahmat tertawa mendengar ucapan Satria, sementara mereka juga menggigiti singkong yang baru matang. Mereka merasa seolah dunia ini milik mereka sendiri, tanpa rasa takut akan hukuman atas perbuatan mereka. Sungai di mana mereka mandi dan bersenang-senang mengalir dengan deras, membawa kesejukan di tengah hari yang panas. Mereka tidak peduli pada tanggung jawab atau akibat dari perbuatan mereka. Hidup di desa ini sungguh membosankan. Sesekali kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan, ujar Rahmat sambil menggeliat santai di atas batu sungai. Jangan khawatir, Pak Hasan tidak akan tahu kita yang mencuri singkongnya, kata Satria dengan nada yakin, meskipun dalam hatinya ia merasa ada sedikit ketegangan. Ketiganya kemudian melanjutkan percakapan dengan penuh canda tawa, tanpa sadar bahwa tindakan mereka hari ini akan membawa konsekuensi yang besar dalam waktu dekat. Pada suatu sore yang tenang, Ayu pergi ke sungai untuk mencuci pakaian seperti biasa. Ia membawa setumpuk kain batik warisan ibunya yang sangat berharga, kain yang memiliki makna sejarah dan sentimental baginya. Air sungai mengalir deras namun tenang, membuat suasana menjadi damai dan nyaman untuk Ayu yang sedang sibuk mencuci. Dengan tangannya yang cekatan, ia membasuh kain itu di air sungai, menggosoknya dengan tanaman sabun sampai berbuih, lalu membilasnya hingga bersih. Namun, tanpa diduga, saat Ayu sedang menjemur salah satu kain di atas bebatuan besar yang ada di tepi sungai, tiba-tiba angin kencang berembus dan membuat kain itu terlepas dari genggamannya. Kain batik yang berharga itu terjatuh ke air dan dengan cepat terbawa arus yang deras. Ayu segera panik dan tanpa berpikir panjang, ia berlari menyusuri tepi sungai untuk mengejar kain tersebut. Dengan tangan yang basah dan kaki yang tergelincir di bebatuan licin, Ayu berusaha keras meraih kainnya sebelum hanyut terlalu jauh. Namun, arus sungai yang kuat dan deras membuat kain itu semakin menjauh. Ayu berlari semakin cepat, namun ia tidak bisa mengimbangi kecepatan arus sungai. Rasa cemas menyelimutinya. Ia sadar betapa berartinya kain itu bagi dirinya. "Tolong, jangan pergi terlalu jauh," gumam Ayu dengan suara lirih sambil terus berlari. Napasnya semakin terengah-engah dan kakinya semakin lelah, hingga akhirnya ia terhenti, menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa mengejar kain itu lagi.
Kain batik peninggalan ibunya kini hanyut dan hilang dari pandangan, membuat Ayu hanya bisa berdiri di tepi sungai dengan rasa sedih yang mendalam. Tak jauh dari tempat Ayu kehilangan kainnya, Satria, Pak Iman, dan Rahmat masih asyik menikmati suasana santai di tepi sungai. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melihat sesuatu yang terapung-apung di permukaan air. "Hei, lihat itu, ada kain yang hanyut," kata Pak Iman sambil menunjuk ke arah kain batik yang tersangkut di ranting dekat mereka. Dengan cepat, Satria bergegas ke arah kain itu dan mengambilnya. Ia melihat dengan seksama, menyadari bahwa kain ini bukan kain biasa. Motif batik yang rumit dan halus menunjukkan bahwa kain ini memiliki nilai yang tinggi, baik dari segi harga maupun emosional. "Ini pasti milik gadis desa. Kain seperti ini tak mungkin dimiliki orang biasa," ujar Satria sambil memandangi kain itu dengan penuh rasa penasaran. Pak Iman dan Rahmat mendekat untuk melihat lebih dekat, dan mereka sepakat bahwa kain ini adalah milik seorang gadis. "Mungkin pemiliknya adalah gadis yang sering kita lihat di desa, yang tinggal di dekat sungai," kata Rahmat sambil tersenyum licik. Satria memutar kain itu di tangannya sambil berpikir, "Bagaimana kalau kita mencari pemiliknya? Siapa tahu kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar kain ini," ujarnya dengan nada menggoda. Niat jahat mulai muncul di benak ketiga pemuda itu. Mereka saling pandang dan setuju untuk menyusuri sungai, mencari siapa pemilik kain batik itu. Mereka tahu bahwa desa ini penuh dengan gadis-gadis cantik, tetapi yang paling menarik perhatian mereka selama ini adalah Ayu Ningsih, gadis misterius yang tinggal di tepi sungai. Tanpa ragu, mereka memutuskan untuk memulai pencarian mereka. Setelah beberapa waktu berjalan menyusuri sungai, Satria dan kedua temannya akhirnya melihat sosok Ayu yang duduk di atas batu besar di tepi sungai. Rambut panjangnya yang hitam legam tergerai, mengkilap di bawah sinar matahari sore yang mulai tenggelam di ufuk barat. Wajah Ayu tampak murung, matanya yang teduh menatap air sungai yang mengalir deras di depannya, seolah sedang merenungkan sesuatu yang berat. Ketiga pemuda itu segera berhenti di kejauhan, mengagumi kecantikan Ayu yang begitu alami dan anggun. "Itu dia, gadis yang kita cari," bisik Satria sambil menatap Ayu dengan mata yang berbinar-binar. Pak Iman dan Rahmat hanya mengangguk pelan, sama terpesonanya dengan kecantikan Ayu yang seakan-akan memancarkan aura misterius. Ketika mereka semakin dekat, mereka bisa melihat wajah wanita itu dengan lebih jelas. Wajahnya putih bersih dengan mata yang dalam dan bibir yang tipis, seolah kecantikan alaminya terpancar tanpa usaha sedikit pun. Satria, yang merasa dirinya pemimpin dari ketiganya, melangkah lebih dulu dengan langkah penuh percaya diri. Sambil memegang kain batik yang hanyut, ia berkata dengan suara yang dibuat-buat lembut, "Apakah ini milikmu?" tanyanya sambil mendekat. Matanya tak lepas dari wajah cantik Ayu yang terlihat semakin memikat saat diperhatikan dari dekat. Ayu menoleh perlahan ke arah mereka. Matanya terbelalak sedikit saat melihat kain batik yang dipegang oleh Satria. Senyumnya perlahan mengembang. "Iya, itu milikku. Terima kasih sudah menemukannya," jawab Ayu dengan suara lembut namun sedikit terkejut. Kecantikan dan kelembutan Ayu semakin menggoda ketiga pemuda itu, terutama Satria yang merasa semakin tergoda untuk mendekatinya lebih dekat. Tatapannya tak lepas dari wajah Ayu. Semakin lama ia memandangnya, semakin besar keinginan untuk memiliki Ayu. Melihat reaksi Ayu yang tampak bersyukur, Satria mengambil kesempatan untuk mendekatinya lebih jauh. "Kami senang bisa menemukan ini dan mengembalikannya padamu," katanya sambil tersenyum tipis. Matanya menyapu seluruh tubuh Ayu dari ujung rambut hingga ke ujung kakinya. "Kami kebetulan sedang berjalan-jalan di sepanjang sungai, lalu kain ini tersangkut di ranting dan kami pikir ini milikmu. Sungguh kebetulan yang baik, bukan?" Ayu tersenyum, meskipun ia merasakan ada yang aneh dengan sikap mereka. "Terima kasih atas kebaikan kalian," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Ia merasa bahwa ketiga pemuda ini menyembunyikan sesuatu, tapi tidak ingin langsung menuduh. Satria melirik dua temannya yang berdiri agak jauh di belakang, memberikan isyarat halus agar mereka mendekat. "Sepertinya kain ini sangat penting bagimu. Apakah kami bisa membantumu lebih jauh?" tanya Satria dengan nada sopan yang dibuat-buat, meskipun dalam hatinya, niatnya semakin jelas. "Kami bisa membantumu membawa barang-barang ini. Sungai ini bisa licin dan berbahaya. Lebih baik kau tidak sendiri," lanjutnya dengan senyum yang semakin lebar. Ayu tetap tenang, tetapi ia merasa semakin tidak nyaman dengan tatapan Satria yang tajam dan mengintimidasi. Ia menatap kain batiknya yang sudah ada di tangan Satria, lalu berkata pelan, "Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Sungai ini sudah aku kenal sejak kecil."
Jawabannya yang sopan namun tegas tampaknya tidak membuat Satria mundur. Sebaliknya, pemuda itu semakin mendekat seolah menantang keengganan Ayu. Di tengah upaya mereka untuk mendekati Ayu, Pak Iman yang biasanya lebih pendiam dan lebih peka terhadap suasana, merasa ada yang tidak beres. Saat ia melihat wajah Ayu dari dekat, ingatan tentang silsilah keluarganya tiba-tiba terlintas di benaknya. Keluarga Ayu adalah keturunan orang-orang yang dipercaya memiliki kekuatan mistis. Pak Iman ingat cerita dari para orang tua di desa tentang bagaimana keluarga Ayu dihormati karena dianggap sebagai penjaga spiritual desa, memiliki ilmu yang diwariskan dari leluhur mereka. Seketika itu juga, ia merasakan ketakutan yang tidak biasa, seolah-olah Ayu memiliki sesuatu yang tidak kasat mata yang membuat mereka seharusnya tidak bermain-main dengannya. Satria, bukankah dia berasal dari keluarga yang... Pak Iman berbisik pelan sambil menatap Satria, tetapi kata-katanya terpotong karena ketakutannya sendiri. Satria menoleh dengan ekspresi tak sabar. "Apa yang kau katakan, Pak Iman?" tanya Satria. Nadanya terdengar kesal karena merasa Pak Iman sedang merusak suasana. Namun Rahmat, yang juga mulai merasa ketakutan setelah mendengar bisikan Pak Iman, tampak ragu untuk melanjutkan niat mereka. "Dia benar, Satria. Keluarganya memang punya reputasi. Aku pernah dengar mereka punya hubungan dengan hal-hal yang tidak kita pahami." Rahmat ikut berbisik sambil melirik Ayu yang tetap tenang berdiri di depan mereka. Tetapi Satria, yang sudah terlalu dikuasai oleh nafsu dan keserakahannya, tidak memperdulikan peringatan teman-temannya. "Kalian pengecut, jangan terlalu banyak mendengarkan omong kosong orang-orang tua. Ayu ini hanya wanita biasa," katanya sambil tertawa kecil, meskipun dalam hatinya sedikit rasa takut mulai muncul. Meskipun Satria berusaha meyakinkan kedua temannya bahwa tidak ada yang perlu mereka khawatirkan, Pak Iman dan Rahmat tidak bisa menyingkirkan perasaan tidak nyaman yang mulai menghantui mereka. Rasa takut akan hal-hal mistis dan cerita-cerita lama yang mereka dengar sejak kecil mulai muncul di benak mereka. Mereka saling pandang dengan tatapan yang menyeratkan keraguan dan ketakutan yang tak terucapkan. Pak Iman akhirnya memutuskan bahwa ia tidak ingin terlibat lebih jauh dalam rencana jahat Satria. "Satria, mungkin ini bukan ide yang baik. Aku pikir lebih baik kita pergi sekarang," katanya sambil melangkah mundur sedikit, berusaha mencari alasan untuk meninggalkan tempat itu. Rahmat, yang juga merasa hal yang sama, segera setuju dengan Pak Iman. "Ya, mungkin kita harus pergi. Aku juga merasa tidak enak. Lagi pula, ini sudah semakin sore," kata Rahmat sambil melirik ke arah langit yang mulai memerah tanda senja. Satria mendengus kesal melihat kedua temannya mundur begitu saja. "Kalian memang pengecut," katanya dengan nada meremehkan. Tetapi ia tidak bisa memaksa mereka untuk tinggal. "Baiklah, kalian pergi saja. Aku tidak butuh kalian untuk urusan ini," Satria berkata dengan suara pelan namun penuh tekad. Pak Iman dan Rahmat akhirnya pergi, meninggalkan Satria sendirian bersama Ayu. Ayu melihat mereka pergi tanpa berkata apa-apa, namun dalam hatinya, ia merasakan bahwa hal yang buruk akan segera terjadi. Ketika Pak Iman dan Rahmat sudah pergi, Satria merasa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melanjutkan niat jahatnya tanpa ada yang menghalanginya. Ia berdiri diam sejenak, memperhatikan Ayu yang masih tenang berdiri di tepi sungai, seolah tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Dalam pikirannya, Satria merenungkan apakah ia harus melanjutkan rencananya atau tidak, tetapi godaan akan kecantikan Ayu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia sudah terlalu jauh terlibat dalam nafsu dan ambisinya, sehingga pikirannya dibutakan oleh keinginan untuk memiliki Ayu dengan cara apapun. Ia mendekati Ayu dengan langkah yang pelan namun pasti, menatap wanita itu dengan tatapan penuh nafsu. Ayu melihat perubahan pada sikap Satria. Mata Satria yang tadinya terlihat ramah, kini berubah menjadi gelap, penuh dengan niat yang tidak baik. "Satria, apa yang kau inginkan?" tanya Ayu dengan nada suara yang tenang, meskipun di dalam hatinya ia sudah mulai menyadari apa yang akan terjadi. Satria hanya tersenyum tipis dan berkata dengan suara rendah, "Kau tahu apa yang aku inginkan, Ayu. Tidak perlu berpura-pura," katanya sambil mendekat semakin dekat. Ayu mundur beberapa langkah, mencoba menjaga jarak, tetapi Satria semakin mendekat tanpa memberi ruang bagi Ayu untuk melarikan diri. Dalam hatinya, Ayu tahu bahwa ia harus tetap tenang jika ingin keluar dari situasi ini dengan selamat. "Ayu, biar aku antar kau pulang," katanya sambil menawarkan dirinya seolah-olah penuh niat baik. Ayu, yang sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, awalnya ragu, namun ia tetap menjaga sikapnya yang tenang. "Aku bisa pulang sendiri, Satria. Rumahku tidak jauh dari sini," jawab Ayu dengan lembut. Namun Satria, yang sudah dikuasai nafsu, tidak menyerah begitu saja. "Tidak masalah, Ayu.
Aku hanya ingin memastikan kau sampai dengan selamat. Lagi pula hari mulai sore dan jalan ini bisa berbahaya, katanya sambil memaksakan senyum yang terlihat semakin janggal di mata Ayu. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati jalan yang biasa dilalui oleh penduduk desa. Namun ketika sampai di tikungan yang menuju kebun singkong, Satria mendadak berhenti. "Ayu, bagaimana kalau kita lewat sini saja? Ini jalan pintas dan lebih cepat," katanya sambil menunjuk ke arah kebun singkong yang mulai rimbun dan gelap karena bayangan sore. Ayu menatap ke arah yang ditunjukkan Satria, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Tidak, aku lebih suka lewat jalan biasa," jawab Ayu pelan namun tetap tegas. Namun Satria tak mau mendengarkan. Ia menarik tangan Ayu dengan lembut namun penuh tekanan, memaksa Ayu untuk ikut bersamanya ke dalam kebun singkong. "Ayo, ini hanya sebentar. Aku ingin bicara sebentar sebelum kau pulang," katanya sambil terus menarik Ayu ke dalam semak-semak. Suaranya semakin mendesak. Satria berhenti di tengah kebun singkong yang sunyi. Hanya ada suara gemerisik dedaunan yang bergesekan ditiup angin. Tempat itu terasa terisolasi dari dunia luar, seolah-olah mereka telah memasuki tempat yang hanya milik mereka berdua. Satria berdiri di depan Ayu, menatapnya dengan pandangan yang semakin intens, seolah-olah ia tak bisa lagi mengendalikan diri. "Ayu, kau tahu kenapa aku membawamu ke sini?" kata Satria dengan nada suara yang bergetar oleh nafsu yang ia tahan. Ayu, yang sudah mengetahui niat Satria sejak awal, tetap menjaga ketenangannya. "Satria, jika kau benar-benar menyukaiku, mengapa kita tidak menikah saja dengan cara yang baik?" tanya Ayu dengan lembut, berusaha membuat Satria berpikir lebih rasional. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan menundukkan ego Satria. Namun, Satria tertawa kecil mendengar tawaran Ayu, seolah-olah menikah adalah sesuatu yang merepotkan dan tidak masuk akal baginya saat ini. "Menikah? Kau pikir aku akan menikah hanya untuk ini?" katanya sambil mendekati Ayu lebih dekat. "Aku hanya ingin bersenang-senang, tidak lebih," lanjutnya dengan suara rendah yang penuh keserakahan. Ia mendekati Ayu dengan langkah perlahan namun pasti. Tangannya terulur ke arah Ayu seolah ingin merengkuhnya tanpa peduli dengan jawaban Ayu. Ayu mundur beberapa langkah, tetapi ia tahu tidak ada tempat untuk melarikan diri. "Satria, pikirkan kembali apa yang kau lakukan. Ini bukan jalan yang benar," kata Ayu, mencoba mempertahankan ketenangan meskipun perasaannya mulai berdebar kencang. Satria tertawa lebih keras kali ini, seolah-olah tawaran Ayu untuk menikah benar-benar tidak masuk akal baginya. "Menikah? Itu sangat merepotkan Ayu," katanya dengan nada mengejek. "Aku tidak mau terikat dengan tanggung jawab seperti itu hanya untuk mendapatkan apa yang kuinginkan," lanjutnya sambil mendekati Ayu lagi. Tangannya kini sudah mencoba menyentuh lengan Ayu. "Yang kuinginkan sekarang hanyalah bersenang-senang. Kau mengerti itu kan?" Satria tidak lagi mencoba menyembunyikan niat buruknya. Wajahnya penuh dengan hawa nafsu dan amarah, seolah ia merasa berhak atas Ayu hanya karena ia menginginkannya. Ia merasa bahwa Ayu tidak punya pilihan selain menurutinya. Ayu menyadari bahwa Satria sudah berada di ambang tindakan yang lebih buruk. Namun Ayu tidak menunjukkan ketakutan atau kepanikan yang diharapkan Satria. Sikapnya yang tenang dan matanya yang tajam membuat Satria merasa sedikit terganggu. "Kau tidak takut padaku, Ayu? Kenapa kau begitu tenang?" tanya Satria, seolah tidak percaya bahwa wanita di depannya ini masih bisa menjaga sikapnya tanpa sedikit pun ketakutan. Ayu menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Satria, aku sudah mencoba untuk menawarkan jalan yang lebih baik, tetapi sepertinya kau terlalu keras kepala untuk mendengarkan," katanya pelan, namun ada kekuatan dalam suaranya yang membuat Satria terdiam sesaat. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Ayu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi cukup kuat untuk membuatnya ragu sejenak. Satria terdiam sejenak, bingung dengan sikap Ayu yang tetap tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Biasanya, wanita yang ia dekati dengan cara seperti ini akan gemetar, menangis, atau berteriak minta tolong. Namun Ayu berbeda, tatapan matanya begitu tenang, bahkan ada sedikit senyum di sudut bibirnya, seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Satria. Hal ini membuat Satria semakin bingung dan terpecah antara rasa takut dan keinginan. "Ayu, kenapa kau tidak takut?" tanya Satria lagi, kali ini dengan nada lebih pelan. Ayu hanya menatapnya dengan lembut, tidak mengatakan apapun. Dalam hatinya, Satria merasa ada sesuatu yang salah, tetapi egonya menolak untuk mempercayai apa yang dirasakannya. Ia merasa ia harus melanjutkan apa yang sudah ia mulai.
Sikap Ayu yang begitu tenang justru semakin memicu kemarahan dalam diri Satria. "Apa kau pikir aku akan berhenti hanya karena kau tidak takut?" katanya dengan suara yang bergetar, campuran antara marah dan bingung. Ia mendekati Ayu lagi, kali ini lebih agresif. Tangannya mulai meraih bahu Ayu, dan ia merasa bahwa inilah saatnya ia harus menunjukkan dominasinya. Namun, saat ia mendekat, Ayu justru tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Ia hanya berdiri diam, membiarkan Satria semakin dekat. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan," kata Ayu dengan nada lembut namun penuh makna. Satria semakin bingung dengan reaksi Ayu, tetapi dalam pikirannya, ia mengira bahwa Ayu sudah menyerah dan pasrah. Ayu, dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, mengambil langkah maju mendekati Satria, sesuatu yang sangat mengejutkan pemuda itu. "Jika ini yang kau inginkan, lakukan sesukamu, aku tidak akan melawan," kata Ayu dengan suara yang begitu lembut namun penuh kekuatan. Satria membelalak, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia mengira Ayu akan terus menolaknya, akan memohon dan merayu agar dibebaskan. Namun Ayu malah melakukan hal yang sebaliknya. Ia justru menyerahkan dirinya tanpa perlawanan, tanpa rasa takut. Bagi Satria, ini adalah hal yang tak terduga. Ia sempat berpikir bahwa Ayu sedang merencanakan sesuatu, tetapi sikap Ayu yang begitu tenang membuatnya yakin bahwa ia sudah menang. Satria tersenyum lebar, merasa dirinya kini memiliki kendali penuh atas situasi ini. Namun di dalam hati Ayu, ia sudah tahu bahwa Satria sedang menggali kuburannya sendiri. "Jika kau memang ingin ini, cepat lakukanlah," kata Ayu sekali lagi, kali ini sambil membuka selendangnya dengan gerakan yang sangat pelan dan anggun. Satria yang melihat hal itu merasa semakin yakin bahwa Ayu benar-benar menyerah padanya. Ia mulai mendekati Ayu lebih agresif, matanya dipenuhi dengan nafsu yang semakin membara. "Akhirnya kau mengerti juga Ayu, kau tahu bahwa melawan hanya akan memperburuk keadaan," kata Satria dengan senyum licik yang semakin melebar di wajahnya. Namun Ayu hanya tersenyum tipis, matanya tetap tenang seolah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Satria. Satria, yang kini sudah sepenuhnya dikuasai oleh nafsunya, tak lagi berpikir panjang. Ia merasa sudah menang, merasa telah membuat Ayu menyerah dengan keinginannya. Dengan cepat, ia mulai melepaskan pakaiannya satu persatu, seolah-olah ini adalah momen yang sudah lama ia nantikan. Tangannya bergerak cepat melepas pakaian lusuh yang dikenakannya sejak pagi, lalu melepas celananya dengan gerakan kasar. Ia nyaris tidak sabar lagi, matanya penuh dengan kegairahan yang membutakannya dari apapun. Di matanya, Ayu sudah menjadi miliknya, seorang wanita yang telah ia tundukkan dengan cara yang ia banggakan. Ayu hanya berdiri diam di depannya, tanpa ekspresi takut atau panik, hanya menatap Satria dengan tatapan yang tak dapat dibaca. Setelah melepas pakaiannya, Satria segera mendekati Ayu, dan dengan tangan gemetar oleh nafsu, ia mulai meraih pakaian Ayu untuk membukanya. Gerakan Satria kasar, seolah-olah tak ada waktu untuk bersikap lembut. Namun yang aneh bagi Satria, Ayu tidak melawan sedikit pun. Ia membiarkan Satria melepaskan kain yang membalut tubuhnya. Satria semakin bingung dengan sikap Ayu, tetapi pikirannya terlalu dikuasai oleh keinginan untuk bertanya lebih jauh. Sambil tersenyum puas, Satria akhirnya berhasil melepaskan pakaian Ayu. Tubuh Ayu kini hanya tertutup oleh lapisan kain dalam yang sederhana. Namun, sebelum Satria dapat melakukan lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Satria akhirnya berpikir bahwa ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan, tiba-tiba sesuatu yang sangat aneh terjadi. Saat ia menatap tubuh Ayu lebih dekat, ia merasa ada yang tidak biasa. Awalnya ia berpikir bahwa ini hanyalah ketakutan atau keraguan yang biasa muncul di saat-saat seperti ini. Namun, matanya perlahan menyadari sesuatu yang membuatnya benar-benar ketakutan. Ia menatap bagian tubuh Ayu yang seharusnya menunjukkan tanda-tanda kewanitaan. Namun yang ia lihat adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Tidak ada vagina di tubuh Ayu, hanya permukaan kulit yang rata dan kosong. Hal ini membuat Satria terkejut setengah mati, seolah-olah seluruh tubuhnya membeku oleh ketakutan yang tak terlukiskan. Wajah Satria yang sebelumnya dipenuhi nafsu berubah menjadi pucat pasi, keringat dingin mengalir deras dari dahinya. Nafasnya mulai tersengal-sengal, dan matanya tidak bisa lepas dari pemandangan yang tak masuk akal itu. "Apa yang ini? Bagaimana bisa?" gumamnya. Suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Tubuhnya terasa kaku, dan kepalanya berputar penuh kebingungan. Sesuatu yang tidak wajar ini
sesuatu yang melanggar hukum alam, membuatnya seolah-olah lumpuh oleh ketakutan yang tiba-tiba. Ia melangkah mundur dengan langkah goyah, namun tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Satria akhirnya berlari sekuat tenaga, meninggalkan Ayu yang masih berdiri diam, tanpa ekspresi takut atau terkejut. Satria berlari dengan pakaian yang tertinggal di tanah, berusaha sejauh mungkin melarikan diri dari hal yang tidak bisa ia pahami. Satria terus berlari tanpa henti, nafasnya memburu tak karuan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan yang ia rasakan. Kakinya bergetar, tubuhnya lemas, tetapi ia tak berani berhenti. Di tengah pelariannya, ia akhirnya bertemu dengan Rahmat dan Pak Iman yang masih berada di jalan menuju desa. Kedua temannya itu melihat Satria berlari dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. "Satria, ada apa denganmu?" tanya Rahmat, tetapi Satria terlalu panik untuk menjawab dengan jelas. "Ayu, dia bukan manusia, dia tak punya." Satria terbata-bata sambil menunjuk ke belakang, ke arah tempat di mana Ayu masih berdiri. Rahmat dan Pak Iman saling pandang dengan ekspresi bingung, tak mengerti apa yang sedang terjadi pada Satria. Satria akhirnya berhenti di depan kedua temannya, tetapi tubuhnya masih gemetar hebat. "Ayu, dia tak punya vagina, dia bukan manusia," katanya dengan suara terengah-engah, seolah-olah sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata itu. Pak Iman dan Rahmat terdiam sesaat, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Apa maksudmu Satria? Kau pasti hanya berhalusinasi karena ketakutan," kata Pak Iman, berusaha menyadarkan temannya. Namun Satria bersumpah bahwa ia melihatnya sendiri, bahwa Ayu bukanlah seperti wanita-wanita lainnya. "Aku melihatnya sendiri, tubuhnya rata, tidak ada, dia bukan seperti wanita lain," desaknya dengan nada panik. Tetapi semakin ia berbicara, semakin sulit bagi kedua temannya untuk mempercayainya. Ketakutan yang melanda Satria membuatnya kehilangan kendali atas apa yang ia ucapkan. Dalam keadaan bingung dan panik, ia terus bercerita kepada siapapun yang mau mendengarkannya bahwa Ayu tidak memiliki vagina, bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan wanita itu. Namun alih-alih mendapatkan simpati, warga desa justru mulai melihat Satria dengan tatapan penuh kebencian dan curiga. Mereka menganggap Satria telah melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada Ayu dan kini berusaha menyebarkan fitnah untuk menutupi kesalahannya. "Kau pasti sudah berbuat jahat padanya dan sekarang mencoba mengarang cerita busuk ini," kata seorang tetua desa dengan nada marah. "Ayu wanita baik-baik, dia tidak mungkin seperti yang kau ceritakan," tambah yang lain, merasa Satria sudah melampaui batas dengan tuduhannya. Warga desa mulai berkumpul dan membicarakan perilaku Satria yang semakin aneh. Cerita yang ia sebarkan tentang Ayu tidak memiliki vagina terdengar semakin tidak masuk akal bagi mereka. Mereka justru mulai berspekulasi bahwa Satria telah mencoba memaksa Ayu untuk melakukan hal yang tidak pantas, dan kini sedang mencari alasan untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman. Pak Lurah, yang mendengar kabar ini, memanggil Satria untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun, meskipun Satria bersikeras bahwa ia mengatakan yang sebenarnya, tak ada satupun orang di desa yang mau mempercayainya. "Kau akan menanggung akibatnya jika terus menyebarkan fitnah ini," kata Pak Lurah dengan nada tegas. Satria, yang semakin putus asa, mulai merasa bahwa seluruh desa kini berbalik melawan dirinya. Ketidakpercayaan warga desa membuat Satria merasa semakin tertekan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa tak ada seorang pun yang mempercayai ceritanya. Dalam keputusasaannya, Satria memutuskan untuk membuktikan apa yang ia katakan dengan mengajak Rahmat dan Pak Iman kembali menemui Ayu. "Kita harus memastikan ini, kita harus melihatnya sendiri," katanya dengan nada penuh tekad. Awalnya Rahmat dan Pak Iman ragu, tetapi akhirnya mereka setuju untuk ikut, meskipun perasaan mereka diliputi keraguan dan ketakutan. Mereka bertiga merencanakan untuk kembali ke rumah Ayu saat siang hari, ketika suasana desa lebih sepi dan tidak ada banyak orang yang memperhatikan mereka. Namun, tanpa mereka sadari, karena seorang pemuda desa yang diam-diam menyukai Ayu mendengar rencana mereka. Karena yang sudah lama mengagumi Ayu, merasa marah dan curiga mendengar percakapan Satria dan kedua temannya. Ia tidak bisa membiarkan rencana jahat mereka terlaksana. Meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Satria dan Ayu, karena yakin bahwa Ayu adalah wanita yang baik dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Satria. "Aku harus menghentikan mereka," pikir Karna dalam hati, dengan penuh kekhawatiran. Tanpa pikir panjang, Karna memutuskan untuk mengikuti mereka secara diam-diam, mencari kesempatan untuk memperingatkan Ayu atau
jika perlu, mengumpulkan warga desa untuk menghentikan niat buruk ketiga pemuda itu. Karena tahu bahwa siang hari mungkin adalah waktu yang sulit untuk mengumpulkan warga desa yang sibuk bekerja, tetapi ia tidak akan membiarkan Ayu terluka. Siang hari berikutnya, matahari bersinar terik, menyinari desa yang sepi karena kebanyakan warganya sedang bekerja di sawah atau di kebun. Satria, Rahmat, dan Pak Iman berjalan dengan hati-hati di sepanjang jalan setapak menuju rumah Ayu. Ketiga pemuda itu sudah bertekad bulat untuk memastikan apa yang pernah dilihat Satria sebelumnya. Rasa penasaran mereka bercampur dengan niat buruk yang terus menguasai pikiran mereka. Kita harus melakukannya diam-diam, jangan sampai ada yang melihat kita, bisik Satria dengan nada tegas kepada kedua temannya. Mereka semua sadar bahwa rencana ini sangat berisiko, apalagi setelah berita tentang Satria menyebar di desa. Mereka tahu, jika ketahuan, hukuman dari warga desa akan sangat berat. Namun, rasa penasaran dan nafsu untuk membuktikan sesuatu yang tak biasa membuat mereka mengabaikan bahaya yang mengintai. Mereka berjalan dengan langkah yang sangat hati-hati, mengendap-endap di antara pepohonan dan semak-semak di sekitar rumah Ayu. Dari kejauhan, mereka bisa melihat Ayu sedang sibuk menjemur pakaian di halaman belakang rumahnya. "Lihat, dia sedang sendirian. Ini kesempatan kita," bisik Rahmat dengan suara rendah. Mereka mendekat semakin dekat, bersembunyi di balik semak-semak untuk mengamati Ayu dari kejauhan. Keringat mulai membasahi wajah mereka, bukan hanya karena panasnya matahari, tetapi juga karena ketegangan dan ketakutan yang perlahan-lahan merayapi diri mereka. Namun, mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Pikiran mereka dipenuhi dengan keinginan untuk mengetahui kebenaran, meskipun hati kecil mereka berbisik bahwa ini adalah tindakan yang sangat salah. Di tempat yang tidak jauh dari sana, karena yang diam-diam telah mengikuti jejak Satria dan kawan-kawannya, mengintai mereka dari jarak aman. Karena tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres sejak pertama kali ia mendengar rencana jahat mereka. Ia melihat cara Satria dan kedua temannya bergerak dengan penuh kewaspadaan, dan ini semakin memperkuat kecurigaannya bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Ayu. Dalam hatinya, karena merasa tidak tenang, "Aku harus menghentikan mereka sebelum mereka melakukan hal yang lebih buruk," pikir Karna dengan penuh ketegangan. Namun, ia menyadari bahwa menghadapi ketiga pemuda itu sendirian adalah hal yang sangat berbahaya. Ia perlu bantuan. Tanpa berpikir dua kali, Karna segera meninggalkan tempat persembunyiannya dan berlari menuju sawah, tempat para petani desa bekerja. Waktu itu siang hari, saat banyak warga desa sibuk dengan pekerjaan mereka. Namun karena tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk mengumpulkan mereka secepat mungkin. Sesampainya di sana, dengan nafas yang terengah-engah, Karna mulai memanggil beberapa petani, menceritakan apa yang telah dilihatnya. Satria dan teman-temannya berencana untuk menyakiti Ayu. "Kita harus menghentikan mereka sebelum terlambat," kata Karna dengan nada cemas. Awalnya, para petani tampak ragu, tidak percaya bahwa Satria akan bertindak sejauh itu. Namun, melihat kesungguhan di wajah Karna, akhirnya mereka setuju untuk membantu. Sementara Karna sibuk mengumpulkan warga, Satria, Rahmat, dan Pak Iman semakin mendekati rumah Ayu. Mereka merasa waktu yang mereka pilih sangat tepat, karena tak ada seorang pun di sekitar yang bisa menghentikan mereka. Ketika mereka sudah cukup dekat, Satria memberikan isyarat kepada kedua temannya untuk bergerak maju. Mereka keluar dari tempat persembunyian mereka dengan hati-hati, dan mendekati Ayu yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Ayu, yang tidak menyadari kehadiran mereka, terkejut ketika tiba-tiba Satria muncul di depannya. "Ayu, kami datang untuk memastikan sesuatu," kata Satria dengan nada dingin yang mengintimidasi. Ayu menatap mereka dengan pandangan heran, tidak mengerti apa yang mereka maksud. Ketiga pemuda itu segera mengelilingi Ayu, seolah-olah mereka ingin menjebaknya. "Jangan coba-coba melawan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang," kata Rahmat dengan nada mengancam. Ayu mulai merasakan ada bahaya besar yang mengintainya, namun ia tetap berusaha tenang. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya pelan sambil mundur perlahan. Satria, yang sudah tak bisa lagi menahan nafsunya, mendekat dan meraih tangan Ayu dengan kasar. "Kau tahu apa yang kami inginkan?" jawab Satria sambil tersenyum dingin. Ayu tahu bahwa ia tidak akan bisa melawan mereka bertiga sendirian. Ketegangan semakin memuncak, dan Satria, bersama Rahmat dan Pak Iman, tampaknya tidak lagi ragu untuk melancarkan rencana jahat mereka. Saat ketiga pemuda itu hendak melaksanakan niat jahat mereka, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi.
Sama seperti yang dialami satria sebelumnya, mereka melihat sesuatu yang sangat mengejutkan dan membuat mereka ketakutan. Saat mereka berusaha menyentuh tubuh Ayu, yang seharusnya menunjukkan tanda-tanda kewanitaan, mereka tidak menemukan apapun. Bagian tubuh yang mereka cari itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Hanya ada permukaan kulit yang rata, tanpa organ kelamin seperti yang mereka bayangkan. Hal ini membuat Rahmat dan Pak Iman terkejut setengah mati. Mereka saling pandang dengan ekspresi bingung dan takut. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin, bisik Rahmat dengan suara gemetar. Sementara Pak Iman hanya bisa menggelengkan kepala, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Perasaan ketakutan mulai merayapi tubuh mereka, menggantikan rasa nafsu yang sebelumnya menguasai diri mereka. Rahmat mundur beberapa langkah, sementara Pak Iman terlihat pucat pasi. Ini tidak mungkin, apa yang sedang terjadi? Gumam Pak Iman dengan suara yang hampir tak terdengar. Satria, yang sebelumnya merasa yakin bahwa ia akan bisa membuktikan sesuatu, kini kembali merasakan ketakutan yang sama seperti yang pernah ia alami sebelumnya. Ini seperti mimpi buruk, katanya dengan suara parau. Dalam sekejap, keberanian mereka hilang, digantikan oleh rasa takut yang mencekam. Mereka bertiga berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa, sementara Ayu tetap berdiri tenang di tempatnya, tidak menunjukkan sedikitpun ketakutan atau kebingungan. Ayu tahu bahwa inilah saat di mana mereka harus membayar atas perbuatan mereka. Ketakutan yang mereka rasakan tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba, mereka merasakan sesuatu yang sangat aneh di tubuh mereka. Awalnya hanya rasa gatal yang tak tertahankan di area kelamin mereka. Namun rasa gatal itu dengan cepat berubah menjadi rasa panas yang luar biasa. Rahmat dan Pak Iman mulai merasakan nyeri yang sangat menyakitkan, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di dalam tubuh mereka. Apa yang terjadi? Kata Rahmat dengan suara tercekat, sementara tangannya memegang erat bagian kelaminnya yang kini mulai terasa aneh. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, dan saat mereka melihat ke bawah, mereka melihat bahwa alat kelamin mereka mulai membusuk dengan cepat. Kulit mereka mengelupas, dagingnya mulai hancur dan berbau busuk. Namun, yang paling parah dialami oleh Satria. Rasa sakit yang dirasakannya jauh lebih hebat dibandingkan kedua temannya. Ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang membengkak di bagian kelaminnya, dan dalam hitungan detik, rasa sakit itu mencapai puncaknya. Dengan jeritan yang luar biasa, alat kelamin Satria meledak, menyemburkan darah dan nanah ke sekitarnya. Satria jatuh tersungkur ke tanah, tubuhnya gemetar hebat karena rasa sakit yang tak tertahankan. Tolong aku, jeritnya sambil memohon kepada siapapun yang bisa mendengarnya. Namun, tak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari hukuman yang mereka terima. Tubuh Satria bergetar hebat, sementara wajahnya berubah pucat dan matanya dipenuhi dengan ketakutan yang mencekam. Tak lama setelah kejadian mengerikan itu, warga desa yang dipimpin oleh Karna akhirnya tiba di tempat kejadian. Mereka melihat pemandangan yang mengejutkan dan mengerikan di depan mata mereka. Rahmat dan Pak Iman terkapar di tanah, tubuh mereka penuh keringat dingin, wajah pucat pasi, dan terlihat sangat lemah. Alat kelamin mereka yang hancur dan membusuk menjadi bukti nyata dari hukuman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Beberapa warga menutup hidung mereka karena bau busuk yang sangat menyengat, bercampur dengan darah dan nanah yang keluar dari tubuh dua pemuda itu. Satria terbaring tak berdaya di samping mereka. Tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Ia memegang erat bagian tubuhnya yang sudah meledak, tangannya penuh darah, dan ia tampak kehilangan akal. Melihat keadaan ini, para warga desa langsung mengambil tindakan. Mereka tahu bahwa apa yang dilakukan ketiga pemuda ini adalah perbuatan yang sangat terkutuk. Beberapa orang segera menangkap Rahmat dan Pak Iman yang masih tersisa sedikit tenaga untuk bergerak. Mereka dibawa ke hadapan Pak Lurah, yang sudah mendengar kabar dari Karna tentang niat jahat mereka terhadap Ayu. Kalian sudah melewati batas, perbuatan kalian tidak bisa dimaafkan, kata Pak Lurah dengan suara berat penuh kemarahan. Warga desa, yang sebelumnya masih ragu akan cerita Karna, kini melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ketiga pemuda itu dihukum oleh kekuatan yang tidak mereka pahami. Rahmat dan Pak Iman hanya bisa merintih kesakitan, memohon ampun dengan suara yang lemah. Ampuni kami salah, kami tidak tahu, ucap Rahmat dengan sisa-sisa suaranya yang hampir hilang, tetapi warga sudah terlanjur marah. Karna, yang sejak awal sudah merasa bertanggung jawab atas keselamatan Ayu, segera mendekati Ayu begitu melihat keadaan yang kacau.
"Apa kau baik-baik saja?" tanya Karna dengan nada khawatir. Namun, yang membuat Karna terkejut adalah sikap Ayu yang begitu tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu yang serius terjadi. Ayu hanya menatap Karna dengan senyuman lembut yang membuat Karna semakin bingung. "Aku baik-baik saja Karna, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawab Ayu dengan suara yang tenang, seolah semua yang terjadi adalah hal yang biasa baginya. Karna masih tidak mengerti bagaimana Ayu bisa begitu tenang setelah semua yang baru saja terjadi, tetapi ia tidak ingin mendesak lebih jauh. Yang penting bagi Karna adalah Ayu selamat dari rencana jahat Satria dan kedua temannya. Sementara itu, warga desa masih sibuk mengurus Rahmat dan Pak Iman yang sudah terlalu lemah untuk melarikan diri. Pak Lurah memutuskan bahwa kedua pemuda itu harus diadili dan dihukum sesuai adat desa. Mereka telah mencoba melakukan perbuatan keji. Mereka harus menanggung akibatnya, ucap Pak Lurah dengan tegas di hadapan warga. Ayu hanya berdiri diam, memperhatikan semuanya dengan ekspresi datar yang sulit diartikan. Karena merasa semakin kagum dengan ketenangan Ayu, tetapi di dalam hatinya, ia juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan wanita ini. Namun, meskipun rasa penasaran terus menghantui pikirannya, Karna memilih untuk tidak mengungkapkannya. Baginya, Ayu adalah wanita yang luar biasa, dan ia hanya ingin melindunginya dari segala bahaya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Karna sering menemani Ayu mencuci pakaian di tepi sungai. Mereka berbincang-bincang dengan akrab, seolah-olah tidak pernah ada kejadian buruk yang menimpa Ayu sebelumnya. Karna merasa nyaman berada di dekat Ayu, dan setiap kali mereka bersama, Karna selalu merasa ada sesuatu yang mendalam tentang wanita ini yang membuatnya tertarik lebih dari sekadar kecantikan luarnya. "Ayu, kau wanita yang sangat kuat. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa tetap tenang setelah semua yang terjadi," kata Karna sambil memandangi aliran sungai yang tenang. Ayu tersenyum lembut, mengangkat jemuran kain yang sudah ia cuci, lalu berkata, "Karna, kadang ketenangan adalah senjata terbaik kita. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah." Percakapan mereka semakin lama semakin dalam. Karna mulai merasa bahwa hubungan mereka sudah lebih dari sekadar teman. Ada perasaan yang tumbuh di hatinya, tetapi ia masih ragu untuk mengungkapkannya. "Ayu, aku selalu berpikir, mungkin aku bisa melindungimu selamanya, seumur hidupku, jika kau mau," kata Karna pelan, matanya menatap ke arah mata Ayu yang tenang. Ayu menatap balik, senyum tipis di wajahnya, lalu menjawab, "Karna, kau orang yang baik, aku merasa aman saat kau di sekitarku." Kata-kata itu membuat hati Karna berbunga-bunga. Mereka terus berbincang sepanjang sore itu, ditemani gemericik air sungai yang menenangkan. Bagi Karna, Ayu adalah wanita yang istimewa, dan semakin hari ia semakin yakin bahwa ia ingin menjalani hidup bersama Ayu. Setelah beberapa waktu berlalu, Karna akhirnya memberanikan diri untuk melamar Ayu. Lamaran itu diterima oleh Ayu dengan penuh keikhlasan, dan mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh kebahagiaan. Meskipun pernikahan mereka dirayakan dengan penuh sukacita oleh Karna dan Ayu, gosip-gosip mulai beredar di antara warga desa. Beberapa orang merasa bahwa ada yang aneh dengan Ayu, terutama setelah kejadian mengerikan yang menimpa Satria dan kedua temannya. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ada sesuatu yang tidak biasa pada Ayu, bisik seorang wanita tua kepada tetangganya. Beberapa warga bahkan merasa kasihan pada Karna. Kasihan Karna, apakah dia tahu keadaan sebenarnya? Apa yang dia hadapi? Tambah seorang pria desa yang ikut bergosip. Namun, Karna tidak peduli dengan gosip-gosip tersebut. Baginya, Ayu adalah wanita yang sempurna, dan ia merasa bahagia bisa hidup bersama Ayu. Orang-orang selalu berbicara tentang apa yang tidak mereka mengerti, kata Karna suatu hari kepada Ayu ketika mereka mendengar gosip yang beredar di desa. Ayu hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Biarkan mereka berbicara, yang penting adalah kebahagiaan kita." Karna mengangguk setuju. Ia tidak pernah meragukan Ayu, meskipun di dalam hatinya, ia masih merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada malam ketika Satria dan kedua temannya mencoba menodai Ayu. Namun, bagi Karna, rasa cinta dan kesetiaan kepada Ayu jauh lebih penting daripada memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Pada malam pertama mereka sebagai suami istri, Karna akhirnya mengetahui rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh Ayu. Saat mereka berbincang dengan penuh keintiman, Ayu membuka kisah tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam ketika Satria dan kedua temannya mencoba menodainya. "Karna, ada sesuatu yang harus kau ketahui," kata Ayu dengan suara pelan namun serius. "Sebenarnya,
Tidak ada yang aneh dengan tubuhku. Aku adalah wanita biasa seperti yang lainnya. Tetapi jika ada orang yang mendekatiku dengan niat jahat, mereka tidak akan pernah bisa melihat tubuhku dengan benar. Karena terkejut mendengar hal itu, tetapi ia tetap tenang dan mendengarkan. Mereka tidak melihat sesuatu yang berharga dariku karena itu hanyalah ilusi yang aku ciptakan. Sebenarnya aku menaburkan serbuk beracun ke arah mata mereka. Lanjut Ayu. Karena terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Jadi kau menggunakan semacam racun untuk membuat mereka berhalusinasi? Tanya Karna, mencoba mencerna informasi yang baru ia terima. Ayu menganggap racun itu berasal dari tumbuhan yang aku pelajari dari nenekku. Itu bukan racun yang mematikan, tetapi cukup kuat untuk membuat seseorang melihat hal-hal yang tidak ada. Karna menghela napas panjang, merasa lega dan sekaligus kagum. Aku tidak pernah menyangka kau memiliki kekuatan seperti itu, katanya dengan nada lembut. Ayu tersenyum, mengiyakan kebingungan pria yang jatuh cinta kepadanya itu. Ia merasa takjub sekaligus lega. Selama ini, Ayu bukanlah wanita dengan kekuatan supranatural, seperti yang selama ini menjadi desas-desus di desa, melainkan seorang wanita cerdas yang memahami cara bertahan dari bahaya. Aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun, Ayu melanjutkan dengan nada lembut. Tetapi jika ada yang mencoba menyakitiku, aku hanya memberikan mereka pelajaran. Karna memandang Ayu dengan penuh rasa kagum. Bagi Karna, kecerdasan dan ketenangan Ayu justru semakin memperlihatkan betapa istimewanya wanita ini. Mereka yang berniat buruk kepadaku hanya akan melihat apa yang ingin aku tunjukkan. Ilusi itu membuat mereka tidak melihat kenyataan. Ayu melanjutkan, sambil menatap mata Karna. Racun yang ia gunakan adalah serbuk dari tanaman kecubung yang ia dapatkan dari ilmu turun-temurun keluarganya. Bagi Karna, ini bukanlah hal yang menakutkan. Sebaliknya, ia merasa bersyukur karena Ayu mampu menjaga dirinya dari orang-orang jahat. Kau luar biasa Ayu, Karna berkata pelan, sambil meraih tangan Ayu dengan lembut. Mereka berdua tersenyum, saling memahami bahwa dalam pernikahan mereka, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Ayu hamil. Kabar ini segera menyebar ke seluruh desa dan menjadi bahan pembicaraan warga. Awalnya, masih ada gosip dan bisikan mengenai keadaan Ayu dan apakah Karna mengetahui rahasia sebenarnya. Namun, berita tentang kehamilan Ayu membawa kebahagiaan yang lebih besar dari segala desas-desus yang pernah ada. Warga desa, yang sebelumnya masih memandang Ayu dengan curiga, akhirnya mulai membuka hati mereka dan menyambut baik berita ini. Ternyata Ayu benar-benar wanita biasa, Karna beruntung memilikinya, bisik beberapa warga dengan nada senang. Perlahan, gosip-gosip negatif mulai menghilang dan digantikan oleh doa-doa baik dari para tetangga. Saat bayi mereka lahir, suasana desa menjadi lebih hangat. Warga desa merayakan kelahiran anak Karna dan Ayu dengan upacara sederhana namun penuh kebahagiaan. Bayi laki-laki yang sehat dan tampan itu seolah menjadi lambang kedamaian dan keharmonisan di desa setelah semua peristiwa yang terjadi sebelumnya. Warga yang sebelumnya ragu kini ikut merasakan kebahagiaan pasangan itu. Akhirnya, kebahagiaan datang untuk mereka, ucap seorang tetua desa. Karna dan Ayu merasa bersyukur atas kehidupan baru yang mereka jalani, di mana cinta, kepercayaan, dan keterbukaan menjadi landasan bagi mereka membangun keluarga. Meski banyak rintangan yang telah mereka lewati, kini mereka hidup damai, jauh dari gangguan dan kejahatan.